Sebelum nonton video ini, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari Zamzam Zainuddin Channel TV. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para subscriber, para penonton channel YouTube Zamzam Zainuddin Channel TV. Senang sekali saya dapat menjumpai Anda kembali di sini di channel YouTube Zamzam Zainuddin Channel TV. Oke guys, pada kesempatan video kali ini saya ingin mencoba berbagi sebuah ini sih bukan pengalaman ya, tapi berbagi sebuah video atau berbagi sebuah pembahasan yang menurut saya akan membuka mata kalian terhadap tanggapan yang beredar di luaran sana, dan banyak sekali sebetulnya ya teman-teman dari para teman-teman atau sahabat-sahabat semuanya, terutama mungkin dari kalian ya yang beranggapan salah kaprah terhadap sesuatu ini, yaitu tentang pendapatan pengamen yang besar teman-teman ya. Jadi banyak sekali orang yang beranggapan bahwa pendapatan pengamen itu bisa besar, dalam artian bisa ratusan ribu, bisa nyampe berapa gitu kan ya. Tapi jujur di sini saya akan membahas sesuai dengan apa yang saya alami, dan untuk apa namanya ide pembahasan yang ingin saya bahas pada kesempatan video kali ini juga, ini tidak terlepas dari apa yang saya alami dan apa yang saya lihat dan saya pernah mengalami di lapangan seperti itu. Jadi saya ingin disclaimer dulu untuk teman-teman semuanya, pembahasan ini pure murni dari pengalaman saya pribadi, dan selebihnya itu mungkin dari hal-hal yang akan saya jadikan contoh ya. Jadi intinya ada beberapa hal yang nanti akan saya jadikan contoh, seperti misalkan ada pemberitaan yang ada di sosial media atau pemberitaan yang sudah dirangkum oleh channel YouTube orang lain seperti itu ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya dan kita akan bongkar faktanya di sini di channel YouTube Zamzam Zainuddin Channel TV. Oke, yang pertama kita lari ke fakta tentang pendapatan pengamen yang besar. Wah, teman-teman ya. Jadi banyak sekali teman-teman di luar sana atau orang-orang di masyarakat yang beranggapan bahwa pendapatan pengamen itu bisa nyampe ratusan ribu. Misalkan bisa nyampe 500.000, 400.000, 300.000, bahkan sampai 200.000 per hari ya. Bahkan bisa lebih dari 200.000, bisa sampai ada lebihnya gocap lah, atau lebihnya 50.000 ya. Nah, sekarang kita akan bahas apakah ini sebetulnya benar atau tidak. Fakta menunjukkan bahwa ini benar teman-teman, tapi benarnya dalam artian, benarnya jangan gembira dulu. Benar dalam artian kalau memang orangnya baru pertama kali turun ke jalan dan menjalani profesi sebagai pengamen. Dan itu hal yang saya alami juga teman-teman ya. Ketika saya dulu ya, ini dulu ketika saya awalan pertama mengamen, itu memang pendapatannya itu lumayan lah intinya ya teman-teman. Tapi jujur pada kesempatan itu juga ya, pada hal ini sebetulnya tidak terlepas dari banyak dan sedikitnya orang yang memberikan uang kepada kita. Jadi ada faktor-faktor yang memang menurut saya bisa menjadikan hal itu terjadi, dan juga hal itu bisa, ya intinya bisa naik turun lah ya, dalam artian seperti itu ya. Jadi bisa kadang di atas, kadang di bawah teman-teman ya. Jadi intinya tidak terlepas dari banyak dan sedikitnya orang yang memberi. Benar sih benar, tapi tidak 100% terjadi dalam jangka waktu yang panjang teman-teman ya. Jadi bagaimana sih kesimpulannya, faktanya bisa dapat besar? Jawabannya antara benar dan tidak ya. Antara benar dan tidaknya itu di tengah-tengah. Jadi intinya kita ya harus bisa menilai bahwa
apapun yang terjadi, apapun yang memang, sudah terjadi atau terjadi kepada orang, yang memang mengalami hal itu, itu kita harus, positif. Dalam artian kita harus berpikir positif bahwa itu memang bisa terjadi, tapi dengan adanya faktor keberuntungan, teman-teman ya. Faktor keberuntungan dan banyak dan sedikitnya orang yang memberikan uang kepada si pengamen tersebut, teman-teman ya. Dan faktor di sini banyak juga, teman-teman. Ada juga faktor dari banyak sedikitnya orang yang, memberi, terus faktor dari orang itu bosan. Ya, teman-teman, kalian tidak salah dengar. Jadi, orang itu ada beberapa, yang mungkin, bisa kita katakan bosan ya, teman-teman. Bosan terhadap, musik yang kita mainkan, atau memang musik yang, kita mainkan itu tidak enak, atau memang bosan karena sering melihat kita setiap hari kalau kita ngamen ke daerah yang sama, seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi, di sini saya ingin menggarisbawahi juga bahwasannya, apa yang diberitakan di, masyarakat itu bisa, benar atau tidak, karena jujur, saya bisa bilang begitu karena, hal ini tidak bisa diprediksi, teman-teman ya. Nah, kenapa saya katakan tidak bisa diprediksi? Karena, hal ini atau pendapatan si pengamen ini, bergantung kepada minat dan, banyak atau sedikitnya orang yang memberikan uang kepada si pengamen tersebut. Tergantung apapun itu alasannya, baik maupun itu karena bosan, atau karena memang musik yang dimainkan tidak enak, atau bosan karena, apa namanya, ya bosan karena kita sering lalu lalang tiap hari ke tempat itu, teman-teman ya, mengamen di tempat itu, seperti itu ya. Nah, itu, untuk yang pertama. Jadi kesimpulannya, kita harus bisa berpikir positif, berpikirnya itu bahwa hal itu bisa terjadi karena adanya faktor keberuntungan, ya. Dan selebihnya untuk kesananya lagi, yang saya alami di, saat-saat sekarang ini, memang dulu juga saya pernah mendapatkan, pendapatan yang lumayan, tapi, nggak manjang gitu. Jadi nggak berkepanjangan. Kalau kesini makin kesini bisa saja misalkan turun dari 200.000, misalkan turun jadi, 100.000, dari 100.000 turun jadi 50.000, jadi 80.000, pokoknya, berangsur-angsur sampai titik terendahnya itu di angka 50 atau 20 atau 30.000. Jadi kita tidak bisa nih menyimpulkan bahwa dalam artian pengamen itu, kalau misalkan dalam sehari bisa dapat 250.000, 300.000 sampai dalam sehari dari ngamen dari pagi sampai sore. Tidak, teman-teman ya. Karena itu adalah, faktor keberuntungan, dan hal ini tentunya bisa kita lihat dari, banyak dan sedikitnya orang yang memberikan uang kepada si pengamen tersebut. Kalau kalian memang penasaran, itu bisa dicek juga. Kalau misalkan banyak yang nyawernya, terus, ya intinya terlihat, berbeda dari kotak sawerannya, ya penuh, ya itu berarti indikator kalau semisalkan orang itu atau si pengamen itu banyak yang memberikan uang kepada si pengamen itu karena mungkin ada faktor tertentu, ada mungkin faktornya dia main musiknya enak, atau, faktor hal lain, teman-teman ya. Jadi, eee, kita tidak bisa nih menyimpulkan dalam artian maksimal minimalnya berapa dan sepinya berapa, karena, saat, makin ke sini pasti akan mengalami penurunan dan penurunan, sampai akhirnya pendapatannya minim. Dan, intinya kalau semisalkan kita bilang nih ya, buat, ngopi sama rokok, kalau kita dapat buat ngopi sama ngerokok pun itu udah dapat ya, udah bersyukur gitu kan, eee, bagi orang yang memang tidak mau ambil pusing dengan pendapatan, eee, yang dia dapat di, eee, apa, perharinya gitu kan, kalau dia memang berprofesi sebagai pengamen. Jadi sudah jelas ya, teman-teman, itu adalah, sekali lagi saya tekankan, faktor keberuntungan, teman-teman ya. Nah, sekarang kita lari lagi ke pembahasan yang, kedua. Yang kedua ini adalah apa, yang sudah dirangkum, teman-teman. Karena saya juga melihat di channel YouTube orang lain bahwasannya ada pendapatan pengamen yang intinya
dirangkum dalam sebuah konsep konten, ya intinya daftar pengamen A misalkan bisa dapat berapa, si pengamen B bisa dapat berapa. Misalkan katakan pengamen A penghasilannya nggak kurang dari 200.000 atau 300.000 per hari, pengamen B misalkan dapat 500.000, atau ya pokoknya tidak peduli siapapun itu, si A dan si B-nya yang mendapatkan uang besar, itu belum tentu kedepannya dia bisa mendapatkan lagi uang sebesar itu teman-teman, karena kembali lagi karena faktor orang-orang yang eh, ya tadi respon orang-orang, banyak dan sedikitnya orang yang memberikan uang kepada si pengamen tersebut. Jadi walaupun beritanya sudah dirangkum, terus beritanya sudah dibuat menjadi sebuah pembahasan yang sudah dirangkai seperti itu. Misalkan saya pribadi nih, ada yang memberitakan saya per hari mengamennya, per hari dari hasil mengamen pendapatannya satu hari semisalkan 200.000 misalkan ya, itu semisalkan ini ya, ada yang merangkum dan bilang seperti itu di narasinya. Nah itu bisa saja teman-teman kedepannya, atau eh, ya intinya kedepannya itu tidak akan mungkin tidak dapat seperti itu lagi, karena itu hanya faktor kebetulan teman-teman. Jadi kesimpulannya, apapun beritanya, apapun ceritanya di masyarakat, baik maupun itu ke mulut, baik maupun itu dari media yang sudah dirangkum sedemikian rupa oleh media atau memang dari konten kreator yang mencoba untuk membahas tentang pendapatan pengamen ini. Karena jujur teman-teman ya, pendapatan pengamen ini atau profesi pengamen ini jujur tidak bisa diprediksi, bahkan tidak bisa ditentukan ya teman-teman, dalam perharinya itu bisa dapat berapa, atau ya intinya tidak bisa dilebih-lebihkan intinya ya. Kalaupun ada itu pasti oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab pasti dilebih-lebihkan teman-teman. Ya karena faktanya kita eh, jujur saya pribadi yang memang merasakan bagaimana rasanya menjadi pengamen jalanan itu, dari mulai berkurangnya orang yang memberikan uang, terus apa namanya, dari mulai banyak yang suka kepada kita ketika awal mula kita turun ke jalan, banyak juga yang nanggap itu teralami oleh saya, karena ya jujur saya juga pernah gitu kan. Kadang ditanggap, "Weh sini," misalkan kamu saya tanggap nih, misalkan berapaeun ya, berapaeun. Misalkan dibayar berapa, misalkan dibayar 20.000 satu, 2 atau 3 lagu atau 4 lagu, ya itu wajar karena pertama ya teman-teman. Jadi buat para subscriber, para penonton channel YouTube Zamzam Zainuddin Channel TV, mudah-mudahan video ini sih bisa menjawab, khususnya buat teman-teman yang penasaran dan benar-benar salah kaprah dalam artian mengartikan profesi pengamen itu seperti apa dan pendapatannya seperti apa. Karena jujur faktanya tidak semudah itu dan tidak apa namanya, tidak semanis yang ada di berita. Ini saya memberitakan menceritakan ini sesuai dengan fakta, bisa dicek. Dan bagaimana cara untuk mengeceknya teman-teman? Ya teman-teman harus bisa mencari orang yang memang bisa intinya seseorang atau memang media sih, kalau media sih kayaknya bisa sih ya kalau misalkan medianya yang jujur teman-teman. Tapi alangkah baiknya teman-teman harus mengecek kepada orang yang tepat. Ya, mengecek kepada orang yang tepat itu seperti apa teman-teman? Mengecek kepada orang yang tepat yang pernah menjalani profesi sebagai pengamen jalanan. Nah, kita tanya tuh pengalamannya teman-teman. Misalkan dia perharinya dapat berapa, apakah dia seperti apa. Jadi teman-teman bisa tuh mencari informasi yang benar dan tidak dipelintir-pelintir informasinya dari orangnya langsung. Karena jujur teman-teman, sebaik-baiknya informasi adalah eh, informasi yang disampaikan oleh mulut orang yang menjalani profesi itu sendiri teman-teman ya. Karena kalau misalkan kita mendengar dari orang lain takutnya dilebih-lebihkan. Dan pesan-pesan dari saya untuk di akhir video ini, karena saya
mau mengakhiri video ini agar tidak terlalu lama, dan mudah-mudahan video ini bisa dipahami secara jelas. Dan kesimpulannya, kalaupun ada ya seorang pengamen jalanan yang memang memiliki keberuntungan besar, itu fix teman-teman, karena faktor keberuntungan dari orang itu sendiri, bukan karena hal yang lain. Ingat, faktor keberuntungan, bukan hal yang lain teman-teman ya. Dan untuk pesan-pesan di akhir video buat teman-teman semuanya, ingat, jangan dulu percaya terhadap berita yang beredar. Biasakan mencari informasi yang jelas dan juga tepat. Ya, kalau semisalkan kita tidak bisa menemukan informasi yang tepat di media, semisalkan di sosial media ya, kita bisa menanyakannya kepada orang yang memang menjalani profesi sesuai dengan profesinya. Misalkan pengamen ya, kalian penasaran pengen mengetahui pendapatan pengamen yang sebenarnya, kalian bisa tanya-tanya kepada pengamen tersebut. Jadi jangan sampai nih kita termakan berita yang memang belum tentu berita itu benar, teman-teman ya. Itu saja dari saya, Zamzam Zainuddin dari Zamzam Zainuddin Channel TV. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, atau ada perkataan yang kurang berkenan, atau pembahasannya yang sedikit ngawur, atau pembahasannya yang sedikit misalkan kurang jelas. Kalau kalian misalkan kurang jelas, kalian bisa tulis deh di kolom komentar, kalian mau tanya apa, apakah betul atau tidak, atau bagaimana. Pokoknya intinya kalau kalian masih ada yang ingin kalian tanyakan di kolom komentar, dan menurut kalian itu kurang jelas seperti itu ya di pembahasan video kali ini, bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya Zamzam Zainuddin dari Zamzam Zainuddin Channel TV. Mohon undur pamit dari hadapan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video, dan salam dari Zamzam Zainuddin dari Zamzam Zainuddin Channel TV. Dadah.